Yang terhormat pimpinan wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Maluku Utara, Kiai Haji Sabrin Sehe SAG MPDI. Mohon maaf. Yang terhormat pimpinan cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Halmahera Utara, Ustadz Husain Horul Esfil. Yang kami hormati Bapak Bupati Kabupaten Halmahera Utara. Allah wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-muzahidin al-tahirin. Amma ba'd. Ajak kepada kita sekalian untuk tidak henti-hentinya memanjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga hari ini kita bisa memperingati kelahiran baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan taslim senantiasa kita persembahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, para kaum kerabat keluarga beliau, para tabi'in dan tabi'in, serta kepada seluruh pengikutnya termasuk kita sekalian yang hadir ini. Semoga syafaat beliau senantiasa dicurahkan kepada kita semua di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Penjabat Bupati yang kami hormati, hari ini saya merasa bahagia secara pribadi dan secara organisasi. Saya memiliki baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini pula saya ingin kembali menyampaikan terima kasih, meskipun panitia telah menyampaikannya, kepada seluruh banom yang telah bekerja keras untuk suksesnya acara ini. Saya selaku pribadi dan selaku pimpinan cabang Nahdlatul Ulama menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh sahabat yang telah berpartisipasi baik dalam bentuk material maupun yang non material. Kita tahu bersama di sini juga kita berada di lingkungan Pondok Pesantren Al-Khairat, di mana seluruh keluarga besar Abnaul Khairat mendukung kegiatan ini, khususnya kepada siswa dan guru-guru mereka yang telah berpartisipasi sangat luar biasa. Secara khusus juga kami mengucapkan terima kasih kepada Ketua Banat Al-Khairat, juga memberikan bantuan. Mudah-mudahan seluruh bantuan Bapak dan Ibu terhadap kegiatan ini itu senantiasa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada sambutan ini saya ingin menyampaikan bahwa sepanjang perjalanan sejarah di dunia ini, dengan diutusnya para nabi dan rasul yang silih berganti hingga berakhir kepada baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sepanjang sejarah pula yang kita kenal, begitu banyak orang-orang besar yang dicatat oleh dunia ini. Ada orang menjadi besar karena kekuasaan dan pangkatnya, tetapi begitu hilang kekuasaan dan pangkatnya, orang itu pun menjadi kecil. Ada orang yang menjadi besar karena dibesar-besarkan oleh orang lain, tetapi ketika dia tidak memiliki pengaruh lagi, kepercayaan masyarakat itu punah, maka kebesaran itu pun berhenti sampai di situ.
Ada juga orang yang menjadi besar karena dia sebagai hartawan atau jutawan, memiliki harta yang banyak. Tetapi seiring juga ketika dia jatuh bangkrut, maka kebesaran itu pun mengikuti kebangkrutannya. Tetapi yang namanya baginda Muhammad Rasulullah yang kita peringati kelahirannya hari ini, beliau besar bukan karena pangkat dan jabatan. Beliau besar bukan karena harta yang dimilikinya, tetapi beliau besar karena beliau dibesarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali Allah membesarkan seseorang, maka tidak ada seorang pun bisa dapat mengecilkan, meskipun banyak usaha untuk mengecilkan orang tersebut. Mudah-mudahan ketika kita meneladani baginda Muhammad Rasulullah ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ketua Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Maluku Utara adalah soal pendidikan. Kita jujur bahwa akhirnya memberikan catatan penting buat kita. Bagaimana dibentuk karakter beliau dalam proses pendidikan. Di Gua Hira yang kita tahu sejarah beliau sudah pernah ikut pendidikan formal seperti kita ini. Yang ada dokter, ada prof, ada kiai, tapi negeri ini korupsi masih di dalam. Serta Forkompinda yang mewakili Dandim, yang mewakili Pak Kapolres. Yang saya hormati Adinda Muhlis Tapi serta Ibu Rahmawati Suling juga sebagai Ketua Abna Al-Harad Halmahera Utara, Pak Said Bajak yang saya hormati Ketua PCNU Halmahera Utara Adinda Kiai Sain Huru, mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Hadirin kaum muslimin dan muslimat kita semua yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, saya mengajak kita sekalian, marilah kita senantiasa selalu naikkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah di pagi hari menjelang siang ini kita semua dalam keadaan iman dan Islam, dalam keadaan sehat walafiat. Kita hadiri peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dilaksanakan oleh pengurus NU Kabupaten Halmahera Utara dan Badan Otonom Maluku Utara, Kabupaten Halmahera Utara. Mudah-mudahan kegiatan ini memaknai kita semua untuk selalu mengingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, saya atas nama Kepala Kantor Kementerian Agama Halmahera Utara menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pengurus NU dan Badan Otonomnya yang hari ini telah memperingati peringatan Maulid. Itu yang pertama. Yang kedua juga tentunya peringatan seperti ini bagi kita sudah tidak asing lagi. Setiap tahun kita lakukan. Karena itu kami berharap selaku Kementerian Agama, peringatan-peringatan apapun termasuk peringatan Maulid ini bukan hanya bermakna memorial kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi lebih jauh kita meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu adalah misi beliau, misi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Karena itu yang pertama sekali makna yang harus kita sama-sama petik adalah bibir kita ini selalu mengucapkan salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam minimal 5 kali dalam sehari. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak kita mendengarkan nama Rasulullah, maka wajib bagi kita untuk bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selalu kita lakukan itu, paling tidak 5 hari dalam sehari dalam setiap salat. Karena di dalam salat itu tidak salawat, salat kita tidak sah. Polri, Pak Dandim dan Pak Kapolres yang saya hormati, mewakili Kemenak, Ketua NU, Pak Husein Hulu dan kawan-kawan semua, Ketua Muslimat, Ansar, Fatayat dan semuanya. Ini mohon maaf polis, orang kalau NU terlalu banyak ketua. Pusing juga orang kalau tersebut meraju disebut terlalu banyak, habis waktu. Para alim ulama, para kiai, para guru semua yang saya hormati, ibu-ibu semua yang saya hormati, Ketua Abna Al-Harad Halmahera Utara dan seluruh jajaran pimpinan pondok pesantren
yang sempat hadir hari ini, anak-anakku semua yang saya cintai dan saya banggakan. Bahan-bahan ceramahnya habis. Tadi ketua itu sudah singgung soal gimana kehadiran Rasulullah. Bupati tadi sudah singgung, jadi saya sepertinya bahan tidak ada, insya Allah tidak cukup 10 menit. Temanya cukup menarik, generasi unggul, pribadi yang unggul. Nah, apa yang unggul? Orang lebih, kalau lari dia cepat sedikit dia unggul. Kalau ekonomi dia sedikit bagus maka dia unggul. Itu manusia-manusia unggul. Dan sekarang Indonesia lagi bangun seperti itu. Indonesia lagi berlomba-lomba sekarang itu bangun ke sana. Karena itu saya kira mari terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam pagi hari ini kita hadir di sini dalam rangka memperingati, mudah-mudahan ketakwaan kita terus kita tingkatkan, keimanan kita terus kita tingkatkan. Salawat dan salam bersalawat saya kira terus kita basahi bibir kita insyaallah. Karena cuma 2 syafaat yang kita bisa peroleh. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pencipta saja memberikan salawat kepadanya. Yang menciptakan beliau ikut memberikan penghormatan yang besar. Ya Allah Subhanahu wa taala, apalagi cuma umat kita. Karena itu terus kita basahi. Yang kedua yang bisa kita dapatkan syafaat adalah terus membaca Al-Quran. 2 syafaat ini yang akan Allah berikan. Karena itu kepada ibu semua, mari orang terus membasahi bibir kita dengan salawat. Insya Allah karlotanya akan hilang. Ya. Curiganya pasti hilang terhadap suami karena salawatnya terus membekas dalam hidupnya. Tetangganya pasti bagus dengan kita karena terus bersalawat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Karena itu saya kira yang pertama, kenapa kita peringati ekstensi kehadiran Rasulullah SAW pertama. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyebutkan orang yang paling bahagia adalah melihat saya dan beriman kepada saya. Tapi ternyata hadis itu berlanjut, lebih bahagia lagi, lebih unggul lagi ketika mereka tidak melihat saya tapi mengimani ajaran saya. Hari ini bentuk wujud dari cinta kita kepada Rasulullah, mahabbah kita kepada Rasulullah, kita memperingati menjadi bagian. Meskipun kebanyakan dari kita sering orang tidak setuju memperingati maulid bid'ah haram, bagara halal, bagara haram, terus saya kira tidaklah. Hadisnya begitu jelas dalam konteks gimana ekstensinya. Karena kehadiran Rasulullah SAW bukan cuma milik umat Islam. Muhammad arsalna rahmatin alamin, alam bagi semesta, lintas profesi, lintas suku, lintas agama, bahkan lintas jenis penciptaan, antara makhluk-makhluknya, antara manusia, tumbuhan, hewan, menjadi rahmat kehadiran beliau. Dan ada yang luar biasa kecuali beliau. Dan kita ini tadi Pak Husain bilang kalau sebagai bupati, saya bupati, tidak ada lagi orang miskin orang. Jadi kami Allah masih hormat, sedangkan tidak ada lagi kehadiran Rasulullah SAW. Karena itulah kemudian Nabi bilang orang yang paling bahagia adalah melihatku dan beriman kepadaku, mempelajari apa yang saya lakukan. Tetapi lebih beriman, lebih unggul lagi adalah ketika tidak pernah melihat wajahnya. Kita termasuk hari ini adalah kelompok yang tidak pernah melihat wajahnya, tidak pernah melihat bayang-bayang beliaunya, tapi keikhlasan kita mencintainya dan mewujudkan sebuah peringatan itu ternyata kita lebih unggul dibandingkan umat-umat yang bersama beliau. Ini yang paling kebahagiaan kita hari ini. Karena itu saya kira momen peringatan seperti ini adalah wujud keunggulan umat apa khair umat ukhrijat linnas lah kira-kira begitu dalam konteks beliau. Orang yang unggul itu orang yang mampu berikan manfaat kepada orang lain. Orang yang unggul itu orang yang tidak karlota tadi. Kalau orang karlota ya tidak unggul. Nah ini wujud dari karena ini dianggap pribadi yang unggul saya ingin. Karena itu Indonesia unggulnya apa? Ingin naikkan derajat kesehatannya, ingin naikkan derajat semua pendidikan, kecerdasannya, itu dinaikkan itu dalam rangka supaya kita bisa unggul dari bangsa-bangsa yang lain. Cerdasannya naik, cerdasnya naik, kemudian ekonominya bagus, maka bisa kita menjadi bangsa-bangsa yang unggul. Dan sekarang sementara ini. Karena itu yang kedua, setelah kita melihat apa yang sejarah kehidupan Rasulullah menjadi rahmat bagi sekalian alam, yang kedua apa yang dibangun manusia unggul pertama adalah soal pendidikan. Kita jujur bahwa akhirnya memberikan catatan penting buat kita. Bagaimana dibentuk karakter beliau oleh proses pendidikan di Gua Hira, yang kita tahu sejarah beliau tidak pernah ikut pendidikan formal seperti kita ini, yang ada dokter, ada prof, ada kiai, tapi negeri ini korupsinya masih berjalan. Semuanya sudah kita sukseskan, tapi ternyata masih banyak penyimpangan. Beliau bentuk dan karakter dari Gua Hira, sebuah lembaga pendidikan yang sangat sederhana. Tidak ada cuma Gua Hira, saudara-saudara, bapak-bapak, para ulama, para ibu-ibu yang sudah pernah haji bisa lihat Gua Hira itu seperti apa. Karakter dibentuk manusia unggul di sana. Iqra,
untuk di sana bagaimana membacanya, bagaimana pendidikannya. Karena itu saya titip pesan juga sebagai Ketua NU Pak Ulis dan Pak Said, negeri ini suatu saat hanya pendidikan yang kita bisa bicara, kita bisa unggul ada proses pendidikan. SDM-nya kalau kita kalah pasti, nikel pasti bisa habis di Maluku Utara, yakin. Kalian emas di Maluku Utara akan habis di Maluku Utara, pada saatnya akan hilang semua. Kalau SDM kita cuma jadi penonton ya pasti itu tidak akan sejahtera. Tidak akan kita wujudkan Indonesia unggul. Tapi kalau SDM kita kuat, maka tidak usah ragu-ragu kalau membangun pendidikan, apapun jenis pendidikan, karena dia lahir inspirasi Gua Hira itu karena proses pendidikan. Iqra, membaca. Membaca itu adalah konsep besar dalam sebuah proses pendidikan. Tanpa pendidikan saya kira kita akan ketinggalan. Karena itu yang kedua, mari kita teladani soal kehidupan Rasulullah, belajar. Rasulullah memberikan inspirasi kita luar biasa soal belajar. Bahkan suruh belajar di negeri Cina. Nabi bilang ketika saudara ingin menguasai dunia ini harus dengan ilmu, ketika saudara menguasai akhirat harus dengan ilmu, ketika saudara harus unggul kedua-duanya harus dengan ilmu. Tanpa dengan ilmu saudara tidak buat apa-apa. Pesan Rasulullah, akhlak yang kedua yang harus kita teladani dalam kehidupan kita, karena kita bisa berbeda menjadi pribadi yang unggul karena soal pendidikan. Nah ini yang kemudian kepada kita semua, sekali lagi saya mohon maaf titip Pak Ulis dan Pak Said, suatu saat nanti Allah berikan amanah terbaik, saya kira jangan ragu-ragu membangun pendidikan, karena pendidikan adalah solusi bagaimana Indonesia maju, Maluku Utara maju, dan Halmahera Utara juga maju adalah pendidikan. Apapun jenis dan bentuk pendidikan, Nabi sudah berikan contoh konkret kepada kita semua, bahwa ternyata untuk melahirkan ulama, untuk melahirkan cendekiawan, untuk melahirkan ilmuwan, itu proses pendidikan. Nabi dibentuk karakter yang di Gua Hira, satu lembah gunung yang luar biasa, cuma goa kecil, dari sana lahir peradaban yang kita kenal dengan peradaban Islam. Berislam saya kira luar biasa, dari hal besar sudah bisa menduga 100 tahun akan datang Islam berikan jawabannya. Juga dari hal kecil, masuk ke kamar mandi saya diatur dalam Islam. Cuma kadang-kadang kita bikin diri lupa masalahnya di situ. Masuk saja ke dalam kamar kecil sudah diatur. Gimana ke suami diatur dalam Islam, ke istri diatur dalam Islam. Cuma kadang-kadang kita bikin diri lupa masalahnya. Makanya wajar ketika kita tidak unggul. Masa akan datang tidak cukup sedangkan uhuwah Islamiyah. Karena uhuwah Islamiyah internal kita sama akidah, dimanapun wilayahnya kita berbeda, tapi seakidah kita bersaudara. Tapi ada uhuwah lain yang harus kita kuatkan dalam uhuwah Islamiyah, yaitu uhuwah wataniyah dan uhuwah basyariyah, agar kita terus bergandeng tangan tanpa melihat, berbuat kebaikan tanpa melihat siapa dia, apa sukunya, apa agamanya, apa profesinya. Berbuat kebaikan disebutkan Al-Quran fastabiqul khairat, itu tanpa melihat identitas seseorang. Nah karena itu mari kita terus perkuat persatuan dan kesatuan, wujudkan Indonesia yang unggul di masa akan datang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.